Hai guys, balik lagi sama aku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, walaupun sekarang corona lagi meningkat tajam, pokoknya aku ingin lagi buat teman-teman jaga kesehatan dan patuhi prokes, oke? Kali ini aku bakalan bahas film lagi, dan yang aku bahas kali ini dengan judul Bullet to the Head. Film ini dibintangi oleh aktor pemeran Rambo, siapa lagi kalau bukan Sylvester Stallone dan Sung Kang pemeran Han dalam film Fast Furious. Dalam film ini mereka berdua memiliki latar belakang berbeda. Sylvester berperan sebagai mantan tentara dan menjadi pembunuh bayaran bernama Jimmy Bobo, sedangkan Sung Kang berperan menjadi detektif Taylor Kwon. Mereka bekerja sama untuk mengungkap bos mafia bernama Morel yang telah menjebak mereka berdua. Awal film ini diceritakan suatu ketika Jimmy Bobo mendapatkan tugas membunuh polisi yang memiliki berkas bukti kejahatan Morel. Polisi itu bernama Hank Riley. Jimmy Bobo bersama satu rekannya mendatangi hotel di mana Ricky tinggal. Dia berpura-pura menjadi polisi dan tanpa lama-lama Jimmy menembak Riley hingga tewas. Setelah tugas selesai, mereka berdua berpesta ke diskotik. Namun tak berapa lama datang pembunuh bayaran Morel bernama Kagan untuk menghabisi mereka berdua. Satu rekan Jimmy Bobo tewas setelah ditusuk Kagan pas di perutnya. Setelah tewas, Kagan mendatangi toilet untuk menghabisi Jimmy Bobo, namun gagal setelah Jimmy mengeluarkan pistol. Keesokan hari, mayat Hank Riley dan rekan Jimmy Bobo dibawa polisi untuk diotopsi. Di sana ada detektif Taylor, detektif Brown, dan Letnan Liberton. Taylor menjelaskan bahwa Hank Riley adalah rekannya. Kemudian dia menelpon DCPD untuk mencari tahu identitas mayat satunya. Tak berapa lama, Taylor menjelaskan bahwa mayat itu adalah salah satu rekan Jimmy Bobo yang merupakan mantan napi dan pembunuh bayaran. Oh ya guys, di sini ada sebuah rahasia yang sebenarnya detektif Brown dan Letnan Liberton adalah anak buah mafia bernama Morel, namun Taylor tak mengetahuinya. Hari berikutnya, Taylor mencoba menghubungi Jimmy Bobo dan mengajak bekerja sama untuk menangkap orang yang telah membayar Jimmy menghabisi Riley. Setelah pulang dari bar, Taylor diikuti orang asing yang akan membunuhnya. Taylor bersembunyi dan berhasil merampas pistol dan menembak orang asing tersebut. Setelah diperiksa, ternyata dia adalah polisi. Sesaat kemudian, Taylor tertembak di bahu kanan, namun selamat setelah Jimmy datang menabrak penjahatnya. Taylor masih bersitegang akan menangkap Jimmy, namun tidak ada pilihan. Mati kehabisan darah atau ikut Jimmy untuk diobati. Kemudian Taylor dibawa ke rumah anak Jimmy Bobo. Di sisi lain, Morel memerintahkan Kagan menghabisi seseorang yang telah menyembunyikan dokumen kejahatan Morel. Kemudian Kagan datang dan menghabisi seluruh pengunjung bar di mana dokumen itu disimpan. Setelah selesai diobati, Taylor dan Jimmy pergi. Ketika di dalam mobil, Jimmy menjelaskan kepada Taylor bahwa setiap aksinya pembunuh seseorang, Taylor tidak langsung mendapat perintah dari bos mafia alias Morel, namun melalui pesuruhnya. Kemudian mereka langsung menyambangi salah satu pesuruh Morel tersebut dan menghabisinya ketika sedang di dalam spa.
Setelah selesai, perjalanan dilanjutkan dengan mencari pesuruh Morel yang lain yang bernama Marcus Baptist. Kemudian Taylor menelpon DCPD kembali untuk mencari tahu identitasnya. Ternyata Marcus Baptist adalah pengacara pembela Morel. Tak berapa lama mereka sampai di rumah Baptist dan menculiknya ketika sedang berpesta. Baptist dibawa ke sebuah gubuk tua di pinggir sebuah danau, dan di sana ia diinterogasi siapa sebenarnya pembunuh rekan Jimmy Bobo. Setelah disiksa, kemudian Baptist menjawab bahwa pembunuhnya bernama Keegan, seorang pembunuh bayaran profesional. Dan kemudian Baptist menyerahkan kalung berisi flash disk yang berisi dokumen transaksi kejahatan Morel. Karena banyak bicara, akhirnya Jimmy pun menembaknya. Morel mengetahui bahwa Baptist telah diculik seseorang, namun tidak tahu siapa penculiknya. Namun polisi korup menjelaskan bahwa ponsel Baptist telah dipasang GPS. Kemudian Morel memerintahkan Keegan untuk mengejarnya. Sesampainya di lokasi, Keegan dan lainnya langsung membantai gubuk Jimmy. Namun Jimmy dan Taylor selamat setelah terjun ke sungai. Ketika sampai di darat, Jimmy menekan tombol pemicu dan meledakkan gubuknya. Tapi ternyata Keegan masih juga selamat. Setelah itu, Jimmy dan Taylor kembali ke rumah anak Jimmy dan mengecek isi flash disk tersebut. Sesaat kemudian, Taylor masih saja melaporkan ke polisi korup anak buah Morel tentang flash disk tersebut. Taylor dan Jimmy Bobo kemudian pergi ke kota. Namun di tengah jalan, Taylor bersitegang lagi dengan Jimmy dan akhirnya ia pergi sendiri menemui polisi tersebut. Setelah bertemu, malah polisi tersebut menodongkan pistol. Untungnya Jimmy langsung mengikuti Taylor dan seketika menembak polisi tersebut. Dari situlah Taylor menyadari rupanya dia juga dikhianati karena dedikasinya. Polisi tersebut tak ingin kasus yang ditangani Taylor tuntas karena polisi tersebut salah satu anak buah Morel. Setelah menghabisi polisi tersebut, tak lama kemudian Jimmy mendapat telepon bahwa anaknya telah diculik Keegan. Jimmy marah dan mengancam Keegan jika sampai menyakiti anaknya. Keegan mengancam jika ingin anak Jimmy selamat, maka harus ditukar dengan flash disk yang berada di tangan Jimmy dan datang tanpa dengan teman. Kemudian Jimmy datang dan menukar flash disk tersebut dengan anaknya. Morel mempersilahkan Jimmy dan anaknya pergi setelah mendapatkan flash disk tersebut. Namun Keegan tidak suka atas perlakuan Morel karena membiarkan Jimmy selamat. Keegan marah dan kemudian menghabisi Morel dan lainnya. Namun kejadian tersebut berhasil direkam oleh Taylor ketika bersembunyi. Keegan tak akan membiarkan Jimmy pergi begitu saja sebelum bisa mengalahkannya. Dan akhirnya mereka bertarung dengan seimbang. Tak berapa lama kemudian Jimmy berhasil menusuk leher Keegan dengan pisau milik rekannya, namun tak membuat Keegan tumbang. Ketika Keegan hendak membalas menghabisi Jimmy, tiba-tiba Taylor datang dan menembak kepala Keegan dan akhirnya ia tumbang. Akhirnya mereka semua selamat, namun Taylor masih bersitegang dengan Jimmy hingga akhirnya Jimmy menembak bahu kanannya. Jimmy
Jimmy menjelaskan bahwa seolah-olah kejadian itu supaya menjadi cerita bahwa para penjahat saling bunuh dan lainnya dihabisi oleh Jimmy. Taylor mencoba menghentikan namun Jimmy menembaknya. Nah, di akhir laporan, Taylor ternyata tidak melaporkan nama Jimmy ikut terlibat karena ia merasa berhutang pada Jimmy. Namun hanya menulis bahwa para penjahat serakah yang saling membunuh dan nama Jimmy pun bersih dari tuduhan. Begitulah akhir ceritanya guys, seru banget kan? Nah, aku ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu positif. Bye-bye.